Nah, ini Bu Vita tambahkan apakah sudah terlihat belum ya slide-nya ya sebentar. Belum terlihat ya. Nah, eh, tadi ya Antonius Agni bagaimana? Ada Ya, baik Ibu, saya mohon izin bertanya untuk Mm-mm. nanti PowerPoint presentasi dari kelompok 1 dan 2 ketika mau dikumpulkan ke Ibu itu perlu kami revisi dahulu atau yang apa adanya yang tadi dipresentasikan ya Ibu? Baik, direvisi aja dulu ya. Direvisi, saya rasa ditambahkan kesimpulannya tadi. Terus kalau tadi kan kelompok yang pertama kali sudah menyampaikan kesimpulan. Kemudian di situ kan ada pemantauan ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan pemantauan apa begitu. Misalnya pemantauan tekanan darah, pemantauan lab parameter apa begitu. Ya, Baik, terima kasih Ibu. ya. Kemudian nah, ini sudah terlihat belum ya? Inkompatibilitas sediaan parenteral. Sudah terlihat Ibu. Baik. Jadi tadi kita sudah mempelajari adanya interaksi antara obat-obat yang diberikan ya, baik obat oral yang diminum oleh pasien maupun injeksi. Nah, itu ada di dalam tubuh apa namanya? Di dalam tubuh pasien begitu. Interaksi tadi terjadi kan ada fase farmakokinetik, ada fase farmakodinamik. Farmakokinetik bisa di fase absorpsi, metabolisme maupun ekskresi kan gitu ya. Nah, eh, yang ini adalah inkompatibilitas sediaan parenteral itu terjadi sebelum obat dimasukkan ke dalam tubuh, Dek. Jadi misalnya dalam apa namanya penyediaan obat injeksi itu kan biasanya bentuknya serbuk ya. Obat injeksi itu injeksi steril itu bentuknya adalah serbuk. Nah, serbuk itu sebelum diberikan kepada pasien secara intravena kan nggak bisa kalau dalam bentuk serbuk. Itu harus dilarutkan dulu. Nah, setelah dilarutkan, selama dilarutkan bisa terjadi interaksi antara obat dengan pelarutnya. Ya, misalnya menyebabkan larutan itu tidak jernih, tetapi ada endapan begitu. Dan kalau ada partikelnya, itu tidak bisa diberikan secara intravena, ya, karena nanti akan partikel-partikel tadi bisa apa menyumbat begitu. Ya, menyumbat apa? Nah, ya menyumbat pembuluh darah begitu, ya. Nah, ini adalah definisinya. Eh, Stabilitas obat dan kompatibilitas merupakan hal yang sangat penting ya untuk menjamin keselamatan dan efektivitas terapi obat-obatan. Sebagai contoh, kalau misalnya sediaan injeksi yang dicampurkan itu ternyata terjadi suatu endapan atau partikel, maka berarti endapan atau partikel tadi kan tidak bisa di apa ya tidak terlarut ya sehingga apa namanya dosis obat itu otomatis menjadi berkurang. Kalau dosis obat itu berkurang maka yang terjadi adalah terapi atau efektivitas terapi obat menjadi berkurang. Nah, obat-obatan yang diberikan secara bersamaan pada pasien terutama di ICU
ini apa namanya identifikasi mengenai kompatibilitas. Sebentar ya Mbak, sebentar. Ya. Nah, obat-obatan yang apa namanya diberikan secara bersamaan ini kadang-kadang kompatibilitasnya atau karena diberikan bersamaan maka menyebabkan terjadinya suatu endapan atau bentuk-bentuk yang lain dari inkompatibilitas itu. Kalau misalnya seorang pasien itu mau diinjeksi dengan 2 bahan obat, kemudian 2 bahan obat tadi itu dijadikan 1 spet misalnya, nah itu terjadi perubahan warna, terjadi endapan, nah ini tidak bisa diberikan kepada pasien karena terjadi inkompatibilitas. Saya rasa Anda waktu semester berapa ya, 1 atau 2 eh, pernah mendengar inkompatibilitas, tapi pada pembuatan serbuk misalnya. Serbuk itu kalau dicampur inkompatibilitas kan serbuknya menjadi tidak kering tetapi berair gitu. Nah, itu kalau untuk sediaan padat, tetapi kalau untuk sediaan injeksi yaitu tadi bentuk-bentuknya. Dan diperkirakan sekitar 30% dari obat-obat yang diberikan itu ternyata tidak bisa bercampur ya, atau tidak stabil ketika ditambahkan atau dikombinasikan dengan senyawa atau cairan tertentu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Langsung ke slide ini. Nah, misalnya ini kalau obat injeksi ya. Obat injeksi ini bentuknya kan dalam vial seperti ini ya. Misalnya ini ceftriaxone. Nah, ceftriaxone itu bentuknya kan serbuk injeksi. Nah, untuk diberikan pada pasien kan harus dilarutkan. Nah, ceftriaxone ini tidak bisa kita melarutkan ceftriaxone ini dengan sembarang pelarut karena ternyata terjadi inkompatibilitas. Misalnya ceftriaxone serbuk injeksi dengan pelarut ringer laktat, nah ini terjadi inkompatibilitas. Harusnya pakai pelarut apa? Harusnya pakai pelarut NS atau normal salin, nah itu yang kompatibel. Ya, atau dengan aqua pro injeksi gitu ya. Nah, ini pantoprazol serbuk injeksi dengan normal salin misalnya ya. Nah, ini apa namanya? Beberapa terjadi hal-hal yang tidak bisa dicampurkan ya. Ini inkompatibilitas dari obat-obatan obat dengan pelarut yang tidak tepat. Contohnya itu tadi ya, ceftriaxone tetapi dengan larutan ringer laktat. Ya. 2 obat inkompatibilitas bisa terjadi antara 2 obat, misalnya obat A ditambahkan obat B misalnya, yang biasanya yang bersifat asam, terlalu asam atau terlalu basa begitu. Kalau dicampurkan ini menjadi tidak kompatibel. Nah, ini pencampuran ini bisa dalam infus lain ya, atau dalam kontainernya atau di dalam wadahnya. Obat dengan adjuvan misalnya obat dengan buffer pelarut ya. Obat dengan material kontainer misalnya obat sitostatika itu tidak kompatibel dengan apa namanya wadahnya ya, wadah yang mengandung PVC atau
eh, plastik ya, karena terjadi reaksi absorpsi, ya, reaksi absorpsi. Nah, itu contoh-contoh apa namanya inkompatibilitas di dalam sediaan apa namanya parenteral. Misalnya inkompatibilitas tadi ya, ceftriaxone dengan ringelaktat. Nah, ini adalah informasi yang ada di drug information handbook antara ringerlaktat, mungkin saya slideshow ya. Nah, ini ceftriaxone dengan ringerlaktat. Ya, ini juga ada dua penelitian yang menunjukkan antara ceftriaxone dengan laktat itu tidak kompatibel. Dari suatu laporan ini terdapat beberapa kematian pada impact-nya ya, kematian pada neonatus ya, pada bayi yang berkaitan dengan terjadinya presipitasi ceftriaxone dan kalsium ya, sehingga dari FDA ini merubah monograf di tahun 2007 yang menyebutkan bahwa ceftriaxone dengan ringerlaktat ini memang terjadi inkompatibilitas. Jadi kalau melarutkan ceftriaxone ya jangan dengan larutan ringerlaktat, tapi bisa menggunakan larutan apa namanya NS ya, normal salin. Ya. Nah, inkompatibilitas sendiri ini didefinisikan sebagai interaksi secara farmaseutical. Dek, sebentar ya, Bu Vita jeda dulu barang 15 menit. Sebentar, ditunggu sebentar.
Baik, kita teruskan terkait dengan beberapa hal berikut. Tadi definisi daripada inkompatibilitas ini berkaitan dengan interaksi farmastikal. Artinya obat belum masuk ke dalam badan begitu ya. Tapi kalau obat sudah masuk di dalam badan itu interaksinya seperti mencari interaksinya seperti yang ada di dalam referensi tadi. Nah, inkompatibilitas secara farmastikal ini didefinisikan sebagai interaksi psikochemical ya yang tidak diharapkan yang terjadi akibat dari kombinasi dua atau lebih obat di dalam larutan atau eh, eh, pelarut ya obat dalam pelarut atau kombinasi dua obat begitu atau obat dengan pelarut yang tidak tepat untuk pasien ya dan memberikan eh, efek yang mempengaruhi efikasi pengobatan maupun keamanan bagi pasien ya. Nah, incompatibility ini merupakan reaksi obat yang terjadi setelah pencampuran ya. Namun tidak aman dan efektif untuk pasien ya. Jadi seperti tadi misalnya dalam proses pelarutan ceftriaxone digunakan ringan laktat gitu ya misalnya. Nah, ini tidak bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Tadi ada penelitian yang menunjukkan adanya kematian pada bayi ya, ya, yang berkaitan dengan adanya endapan ya. Konsekuensi untuk pasien adalah terjadinya eh, bahaya pada pasien akibat produk yang toksik, kemudian adanya endapan atau partikel emboli dari proses terjadinya kristalisasi atau endapan, kemudian terjadinya iritasi jaringan yang disebabkan oleh perubahan pH, perubahan pH yang drastis, kemudian kegagalan terapi. Ini beberapa informasi mengenai publikasi, mengenai frekuensi ya, angka terjadinya reaksi inkompatibilitas pada suatu dipicu ya, suatu bangsal dipicu memperlihatkan 3-4% kombinasi obat ini inkompatibel atau potensi berbahaya ya. Kemudian clinical incompatibilitas ini dapat berkontribusi terhadap 25% terhadap medication error ya. Anda sudah tahu belum ya medication error? Medication error itu apa gitu? Apa, Dik? Sudah tahu belum? Heeh. Iya, betul. Kesalahan pengobatan ya. Kesalahan pengobatan seperti apa namanya? Itu tadi eh, ada cairan dengan terjadi inkompatibel tetap diberikan kepada pasien ya, dipaksakan gitu ya. Harusnya larutannya syaratnya adalah jernih kalau diberikan secara intravena. Nah, ini ada partikel endapannya tapi tetap diberikan. Dan 8 hingga 80% dosis obat ini eh, disiapkan dosis obat ini ternyata diberikan dengan pelarut yang tidak sesuai ya, pelarut yang tidak sesuai. Nah, itu yang ditemukan. Nah, ini adalah eh, contoh di sini ada propofol dan lidocain. eh,
propofol, incompatibility propofol dan lidocain menghasilkan adanya lapisan dan koalesen dari pelarut propofol ya. Jadi ini kalau kita lihat ini ada lapisan apa namanya? Harusnya kan jernih gitu ya kalau memang diberikan secara intravena. Ini juga phenytoin precipitation. Jadi presipitasi phenytoin yang disebabkan oleh pelarut yang tidak tepat. Jadi ini dilarutkan di dalam glukosa 5% dan terjadi perubahan pH, akibatnya muncul keruh ya, seperti keruh seperti ini. Nah kalau keruh gini ya nggak boleh diberikan secara intravena ya. Nah ini konsekuensi akhir ini adalah timbulnya adverse drug reaction ya. Adverse drug reaction akibat dari inkompatibilitas dan memperpanjang lama rawat inap ya bagi pasien dan juga pembiayaan jadi tambah besar. Komplikasi respiratori yang berat ini disebabkan oleh interaksi obat-obat yang mengakibatkan toksisitas dan menyebabkan peningkatan biaya apa namanya, biaya perawatan hingga 76.500 US dollar ya. Nah, tadi ini inkompatibilitas pada sediaan intravena atau sediaan injeksi bisa terjadi antara obat A dengan obat B ya. Tadi ada di sini ada contoh propofol dengan lidocain ya, atau obat dengan pelarutnya, suatu obat dengan pelarutnya, atau antara obat dengan adjuvan resipien atau termasuk wadahnya juga bisa ya. Jadi interaksi itu banyak sekali. Nah, ini kemungkinan interaksi kalau kita menggabungkan ini ya, interaksi dua obat itu bisa interaksi antara apa aja. Ini khusus untuk, ini terutama untuk obat injeksi ya. Interaksi antara obat dengan obat lainnya, obat dengan bahan pembantu, interaksi obat dengan wadahnya ya, interaksi bahan pembantu dengan bahan pembantu yang lain, interaksi bahan pembantu dengan wadahnya. Jadi ada banyak kemungkinan interaksi obat ya. Nah, ini contohnya adalah interaksi obat dengan wadah. Terjadi penurunan kadar diazepam 20 nanogram dalam 500 mili infus dextrose 5% yang didiamkan selama 6 jam. Kalau wadah gelas, jadi kalau kita lihat pemberian obat secara intravena itu kan ada wadahnya dari plastik, tapi ada yang juga dari gelas ya. Infus tapi dari gelas. Nah, kalau dari gelas itu memang lebih kompatibel dan penurunan kadarnya itu lebih sedikit. Kalau dengan wadah plastik ini 1,81%. Ya, jadi ini incompatibility bisa terjadi antara obat dengan obat dengan wadahnya, atau dengan obat yang lain. Nah, ini juga yang terjadi tadi obat inkompatibilitas antara obat dengan pelarutnya, inkompatibilitas obat dengan obat dalam IV drip bag device, artinya seperti ini gambarnya. Nah, jadi dua obat itu dicampurkan di dalam satu wadah begini, Dek. Misalnya ada pantoprazol dimasukkan di sini, kemudian obat lain yang injeksi, sama-sama injeksi juga dimasukkan di sini. Nah, itu bisa terjadi interaksi. Nah, atau interaksi antara obat dengan obat yang diberikan via
Y konektor atau two-way konektor atau three-way konektor. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini misalnya yang infus kecil ini isinya adalah IV pantoprazol tadi ya. Kemudian ini kan ada pelarutnya, misalnya NaCl. Kemudian di sini ada ringer laktatnya. Mungkin di sini ada ceftriaxone tadi dengan NaCl dan di sini ada ringer laktat dengan obat yang lain. Nah, ini itu ternyata ada two konektor. Ini adalah Y site, ini bentuknya kan seperti Y ya. Nah, ini kalau dibuka bersamaan, ini kalau memang dua obat itu berinteraksi, maka interaksi ini akan bisa terjadi di selangnya ini, selang ya, di kateternya ini. Dan di kateternya itu bisa terjadi suatu endapan, dan endapan tadi bisa menyebabkan suatu blockage atau apa ya, sumbatan ya, sehingga seringkali kita lihat pasien ini apa namanya eh, infusnya itu tersumbat, jadi nggak bisa ngalir. Itu bisa juga disebabkan karena adanya interaksi antara obat-obatan yang berasal dari Y-site ya, karena ini bentuknya seperti Y. Jadi ada dua infus di sini, tetapi di gerojoknya itu bareng-bareng, nggak satu-satu begitu ya. Nah, nah ini kira-kira bisa seperti ini. Jadi intravenous drug incompatibility kalau kita lihat di kateternya itu. Nah, ini ada titik-titiknya ini di sini. Ada tidak apa namanya selang lurus ya, tetapi ada putih-putihnya ini, bintik-bintik putihnya. Nah, atau seperti ini, ya ini adalah tiga konektor yang ada biasanya di pasien ICU, obatnya banyak, intravena, nah ini diberikan secara berbarengan. Nah, ini interaksi bisa terjadi di konektornya ini. Kalau di kateter, nah ini contohnya misalnya fenitoin, fenitoin di, eh, dilarutkan dengan pelarut, ini pada beberapa kasus terjadi bentuk serbu injeks, serbu seperti apa jarum ya, apa namanya presipitasi yang bentuknya seperti partikel jarum seperti ini ya, atau terjadi seperti di atasnya ini ada apa gulungan kapas ya, seperti gulungan kapas begitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh kalau diberikan secara intravena ya. Nah, ini adalah medication error atau kesalahan pengobatan akibat itu tadi terjadinya presipitasi, pencampuran obat yang tidak kompatibel, ya. Ini adalah angka-angka terjadinya inkompatibilitas pada apa namanya, pada pasien. Ini kalau inkompatibilitas obat, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, cahaya, suhu, ya, degradasi obat akibat apa namanya paparan dari cahaya, eh, proteksi selama pemberian, dan ini harus dikuasai dengan baik ya sehingga tidak merusak obat yang diberikan kepada pasien. Kemudian interaksi antara obat dengan eh, PVC, ya, wadah PVC, ya, mengakibatkan terjadinya absorpsi, ya, pada beberapa obat-obatan seperti amiodaron, nitrogliserin, tacrolimus. Ya. Kemudian faktor yang lain adalah konsentrasi obat maupun waktu kontak. Ya. Ini ada cahaya, temperatur. Cahaya contohnya amfoterisin B, cisplastin, dan metronidazol harus disimpan pada eh, tempat yang eh, di sini ada protected from light ya. Caranya bagaimana? Mungkin kalau di botol kita bisa membungkus dengan kain warna hitam ya supaya ketika diberikan pada pasien ini obatnya tidak terurai ya, tidak terdegradasi. Temperatur ini contohnya cefazolin stabil pada temperatur 20 selama 24 jam
pada suhu kamar, tetapi pada penyimpanan refit bisa stabil sampai 14 hari. Jadi suhu memang mempengaruhi. Kemudian pelarut, ya. Kemudian juga konsentrasi ya, konsentrasi obat ini juga bisa mempengaruhi dari sisi stabilitasnya. Ini contoh karakteristik inkompatibilitas seperti perubahan warna ya, tadinya putih menjadi kuning, kemudian terlihat lebih keruh ya, maupun terlihat endapan. Ya. Namun tidak semua inkompatibilitas ini memang berbahaya. Kadang-kadang ini masuk kategori normal. Misalnya perubahan warna pada imipenem, cisplastin atau dobutamin ini dapat memperlihatkan warna yang berbeda, namun tidak berarti bahwa itu inkompatibel. Ya. Kemudian adanya kabut ya, jadi misalnya ceftazidime direkonstitusi, gas karbon dioksida ini akan dilepaskan dan menyebabkan warna sediaan menjadi berkabut begitu. Tapi sebenarnya ini tidak apa-apa ya. Presipitasi terjadi ketika paklitasel disimpan di dalam refrigerator, maka harus dilarutkan kembali ya sebelum diberikan kepada pasien. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini manitol kristal ya, ini membentuk kristal ya. Nah, ini juga tidak boleh diberikan pada pasien. Kalau kristalnya itu dihangatkan kemudian sudah larut begitu baru bisa diberikan pada pasien. Nah, ini ada konsekuensi terjadinya interaksi adalah terjadinya endapan yang bisa dilihat, perubahan warna ini juga bisa dilihat, formasi gas tadi juga bisa dilihat, tetapi kalau perubahan pH ini biasanya tidak bisa dilihat. Ataukah terjadinya perubahan konsentrasi obat ini juga tidak bisa dilihat. Ini ada reaksi-reaksi yang menyebabkan terjadinya inkompatibilitas, ada reaksi asam basa, perubahan kelarutan, kemudian emulsi yang cracking, ya rusak, ya terjadi reaksi uh, oksid, oksid reduksi. Ya, nah ini bisa menyebabkan efek toksik, terapeutik efek maupun partikel emboli. Ya. Ini obat-obatan yang biasanya pH asam dengan basa ini yang inkompatibel ya. Misalnya dobutamin dengan furosemid, midazolam karena pH-nya terlalu asam dan yang satu terlalu basa. Ini kasus inkompatibilitas furosemid dan midazolam campuran menyebabkan pH asam sehingga kelarutan furosemid berkurang dan ada presipitasi furosemid sehingga dapat menurunkan efek dari terapi. Baik, ini adalah beberapa kasus inkompatibilitas ya. Nah, ini tadi yang ceftriaxone dengan ringer laktat ya, menyebabkan kematian. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bu Vita ya, timbulnya presipitasi pada misalnya furosemid di dalam kateter, furosemid di, dicampurkan dengan vancomycin, furosemid dicampurkan dengan midazolam misalnya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya tadi ini seperti ini. Jadi kalau konektor ini inkompatibilitas drug
kombinasi, kemudian inappropriate diluent, incompatible material, maupun obat-obat yang incompatible bila dilakukan pencampuran. Jadi antara obat A dengan obat B begitu ya. Nah, ini adalah konektornya. Nah, ini adalah apa namanya? Kateter yang sampai kepada pasien. Ini juga sama ya pelarutnya. Nah, kalau parenteral nutrisi ini em, contoh contohnya terjadi inkompatibilitas pada presipitasi kalsium fosfat, creaming atau cracking emulsi lipid maupun adanya penambahan obat ke dalam parenteral nutrisi. Ya, ini contohnya obat yang diberikan ada insulin, heparin, pepsid ya. Tapi obat-obat lain biasanya memang diberikan sendiri. Nah, ini parenteral nutrisi yang rusak ya, ada membentuk dua lapisan ya, rata-rata seperti itu. Atau terjadi apa namanya? Ada partikel apa namanya? Partikel yang berisi trigliserid kecil ya, untuk partikel kecil. Ini koalesen. Nah, ini obat-obatan ini harus dipisahkan ya terhadap parenteral nutrisi. Jangan menambahkan obat-obatan atau besi ya ke dalam parenteral nutrisi. Ya, hindari YZ administration obat-obatan dengan parenteral nutrisi ya, supaya tidak terjadi interaksi yang tidak diharapkan. Ini jenis-jenis inkompatibilitasnya. Mungkin ini tidak sampai selesai, tidak apa-apa ya. Ini ada jenis-jenis inkompatibilitas, terapeutik inkompatibilitas, ada physical inkompatibilitas, chemical inkompatibilitas, maupun obat PS container. Ya. Nah, saya rasa untuk apa namanya kuliahnya sampai di sini dulu ya, Dek ya. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Baik, Ibu. Ya, baik. Ini masih banyak soalnya. Saya pikir udah mau